biasanya. Tapi pas dia udah di circle-nya, Iya. oh langsung, oh Ulam ini, Andika ini, Jelly ini, bla bla segala macam. Jadi itulah bentuk bagaimana orang tua bangga terhadap kita ya. Mm-mm. Oke, baik. Nah ini saya pengen kembali ke OYC lagi. OYC ini inisiasinya siapa sih untuk adanya komunitas ini? Semua sih Kak. Aha. Jadi kami itu membentuk grup. Di sana mungkin cuman kelakar ya Kak, di grup itu kayak obrolan-obrolan biasa. Iya. Terus akhirnya kami berinisiatif untuk membentuk ini saat kami audiensi dengan Dispora ya. Oh jadi artinya 2024 ini ya? Iya, Iya, benar. 2024. Dan alhamdulillahnya kemarin Dispora juga support banget untuk terbentuknya komunitas ini, dan mereka juga memberi Memberikan mendukung untuk ruangan. komunitas ini, Kak. ya mendukung. Dan juga mereka dari Dispora juga bersedia untuk menjadi pembina dan juga penasehat untuk komunitas kami. Jadi harapannya karena kami anak muda ya, kami butuh orang tua yang berpengalaman gitu, yang beri masukan dan juga menjadi mentor kami gitu. Nah, izin Kak. Boleh. Jadi untuk organisasi OIC ini sendiri itu Kak, itu dari fun fact-nya ini sebenarnya itu tahun ini Ogan Ilir mencetak sejarah di Pemuda Berprestasi Sumatera Selatan tahun 2024. Jadi ada 11 perwakilan dari Pemuda Ogan Ilir untuk terpilih menjadi Pemuda Berprestasi tingkat provinsi Kak. Masing-masingnya di bidangnya Iya, ya? di bidang masing-masing, ada pendidikan, olahraga, kayak kami ini cuman baru 3 yang datang di sini Kak. Nah, jadi dari pihak dinas itu mereka minta untuk kami supaya kedepannya ada berkelanjutan dari prestasi yang kami punya, karena itu dari berbagai background yang macam-macam dan keahlian dan impactnya beda-beda. Jadi terbentuklah organisasi ini untuk kami mengembangkan segala potensi yang kami miliki untuk agar bermanfaat di Kabupaten Ogan Ilir khususnya. Seperti itu, Kak. Itu jadi yang paling penting di sana ya. Dan kalau buat struktur organisasinya ada juga kayak ketua, wakil, sekretaris dan segala macam. Apa aja tuh ada di sana strukturnya? Oke. Ada Kak, kalau untuk struktur yang pertama itu pembina, kemudian penasehat, kemudian ada presiden atau kita ketua Ketuanya ya. ketua umum, terus ada wakil ketua, kemudian kami ada bendahara, sekretaris, dan itu ada divisi potensial. Jadi di sini kami divisinya cuma satu, divisi potensial, tapi nanti di divisi potensial itu bakal dibagi lagi bidang-bidangnya gitu, untuk program kerja. Oke, baik. Nah, untuk apa namanya itu, apakah ini ada rentang waktu sebagai jabatan-jabatannya itu kayak periode gitu? Ada juga ya? Harapannya kami ada Kak. Ke depannya Karena, iya, kami ingin di tahun depan mungkin ada peningkatan gitu. Kalau di tahun ini kan kami mencetak rekor ya Kak, Ogan Ilir paling terbanyak ya. banyak, 27% dari Pemuda Berprestasi. pemuda berprestasi tingkat provinsi. Biasanya kalau di tempat lain itu 6, 5 atau 2, 1 gitu. Tapi di Ogan Ilir itu sampai 11. Kalau bisa di tahun 2025 kami bisa Lebih banyak lagi ya? lagi. Dan juga Jadi, pencapaian ini jangan sampai dilepas gitu. iya benar Kak. Harapannya itu Kak. Jadi ada penerus generasi selanjutnya. Nah, untuk penerus ini apakah ada peran kalian juga nih yang nantinya akan membentuk adik-adik supaya bisa menjadi the next kalian juga mungkin? Iya Kak, mungkin kami bakal menjadi pengawasnya juga, kayak penasehat buat mereka. Jadi kami tidak akan lepas tangan. Oke. Mungkin 1 tahun kami aktif, kemudian 1 tahunnya untuk melatih atau mengarahkan adik-adik yang baru. Karena kan kalau kita baru itu belum tahu arah Dan tujuan ya. gitu, Kak. Jadi kalau semuanya sudah siap, nanti barulah dengan adik-adik yang lainnya juga ya. Oke, baik, dan masih banyak yang pengen saya tanyakan, tapi sebelumnya kita bakal break dulu nih beberapa menit ke depan. Karena kita bakal menyimak beberapa informasi yang sudah saya siapkan. Ini ada generasi hebat. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Promot FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu,
negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Banci Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Outstanding Youth Community of Oganilir atau OYC-OI, yang dimana kita masih bersama dengan Jelly, Ulam, dan juga Andika. Ini pemuda berprestasi yang sangat luar biasa, dan juga kami undang kebersamaan Anda yang pengen ikutan ngobrol bersama dengan 3 narasumber kita untuk di kesempatan pagi ini. Silakan di 0711351656, atau Anda juga bisa WhatsApp di 0897 7884 ya. Silakan untuk yang ingin bertanya terkait dengan prestasi-prestasi atau pengalaman yang diraih oleh ketiga teman-teman kita yang saat ini ada di Pro4 FM Palembang ya. Oke, dan kali ini kita coba ke bidang olahraga ya. Kita bersama Andika. Ini kita melihat atau menyoroti bidang olahraga yang sepengetahuan Andika saja. Untuk Oganilir dulu mungkin ya, di lingkungan tempat tinggal Andika. Bagaimana untuk generasi penerusnya, apakah ini masih banyak peminat atau malah justru ini yang dulu-dulunya peminat atlet yang sudah ada? Untuk sekarang masih tinggi Kak. Kalau untuk di SMP itu sekitar 40 siswa gitu kan. Kalau di SMA itu sekitar 40-an juga. Jadi untuk peminatnya itu banyak silat. Masih Tapi banyak kalau ya? untuk prestasi itu Kak, kita harus berani speak up. Ya, berani memberi semangat atletnya, karena di pencak silat itu bukan jadi atlet aja Kak, pasti ada atlet yang diajarin apa itu pencak silat Kak. Jadi dikenalin dari tingkat sekolah dulu ya, Iya Kak. untuk menjaring bibit-bibit selanjutnya gitu. Dan juga alhamdulillah untuk OI peminatnya masih banyak. Masih. Luar biasa. Oke, baik. Nah kalau ke Ulam, tadi kan disentuh sedikit mengenai banyak sekali warga desa yang akhirnya memanfaatkan perkembangan teknologi, karena memang terbukti, mungkin kalian juga beberapa yang mengikuti, ada tiba-tiba ibu-ibu menjadi konten kreator yang bisa menghasilkan dari satu aplikasi sosial media sampai puluhan juta. Nah ini melihat hal seperti ini bagaimana Ulam sebagai pemuda berprestasi di bidang teknologi? Tentunya hal ini melihat perkembangan para ibu-ibu, khususnya remaja-remaja yang sekarang sudah melek teknologi sih Kak, saya sangat bangga tentunya. Dan mereka juga di sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga itu mereka masih menyempatkan untuk konten kayak seperti konten masak, konten jalan-jalan, dan konten mengasuh anak bahkan ada. Dan Ada juga ya. Ya, dan itu juga
itu bisa meningkatkan apa ya sih Kak, membangun personal branding mereka juga selain jadi sampingan dari mereka sebagai ibu rumah tangga. Dan melihat hal ini saya yang sebagai pemuda berprestasi di bidang teknologi itu ingin sekali tentunya kedepannya untuk mengembangkan para ibu-ibu ini agar kontennya itu lebih inovatif lagi kedepannya dengan mengadakan pelatihan kayak konten creator seperti desain maupun video, pengeditan dan yang menunjang dan mendukung para ibu-ibu yang ada di desa saya untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Dan juga saya melihat Pak, ini Kak, di guru-guru saya di SMA juga sekarang sudah menggunakan media sosial juga sebagai sarana pembelajaran. Mereka juga melalui konten media sosial seperti Facebook, Instagram maupun YouTube. Dan juga dosen saya saat ini juga aktif juga melalui untuk ayo anak-anak kita berikan manfaatkan teknologi sebaik mungkin agar tentunya menunjang diri kita dan juga personal branding kita dan juga kita tentunya berhubungan dengan teknologi kontribusi untuk kemajuan bangsa tentunya. Oke, tadi kan disebutkan ulang bahwa kayak guru di sekolah dan juga dosen ini memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran. Ini bagaimana penerapannya? Nah jadi Kak, kalau untuk di sekolah saya dulu waktu SMA itu sudah ada yang dimananya dosen guru itu memberikan tugas seperti membuat video maupun hasil praktikum dan juga maupun bentuk-bentuk foto itu di-share di media sosial Kak, sebagai misalnya ini saya melakukan praktikum fisika nih Kak, saya membuat video atau konten tentang apa yang sedang saya lakukan ketika praktikum, kemudian itu di-upload di media sosial di Instagram gitu. Nanti gurunya melihat gurunya melihat dan juga kita sebagai siswa itu memberikan edukasi kepada orang lain gitu Pak. Kalau untuk dosen mereka menggunakan teknologi juga itu mengertikan seperti menggunakan PowerPoint dan juga sekarang memakai kalau mengumpulkan tugas itu tidak lagi diketik, kemudian itu ngetiknya pakai Canva maupun desain-desain grafis seperti itu Kak. Jadi udah informasi yang dibuat itu kayak Canva kan udah gratis Kak. Juga ya Canva ya. Iya benar Kak. Jadi memang perlu ulam kita Kak. Untuk penerapan teknologi dengan semakin berkembangnya zaman saat ini ya. Kak. Oke baik, nah kalau kita ke Jelly nih bidang pendidikan, melihat kondisi pendidikan di Oganilir bagaimana nih? Sejauh ini pendidikan di Oganilir udah bagus sih Kak. Udah banyak yang masuk ya di universitas, khususnya lulusan SMA Oganilir masuk universitas, baik itu universitas swasta maupun universitas negeri. Tapi di sini untuk lebih dititik beratkan mungkin kita memanfaatkan fasilitas gitu. Fasilitasnya apa? Seperti beasiswa. Itu kalau kita pribadi ya bayar UKT semuanya kan besar ya Kak. Sedangkan sekarang pemerintah itu banyak sekali program beasiswa seperti LPDP, beasiswa unggulan, terus beasiswa pemuda berprestasi, dan bahkan beasiswa itu banyak dari instansi-instansi swasta dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah mungkin itu yang belum semuanya mendapatkan informasi itu, khususnya pribadi ya Kak. Jadi dulu saya di pas SMA itu belum banyak Kak informasi tentang beasiswa. Dan itu pun dapat informasi beasiswa karena ada yang sosialisasi di SMA saya. Itu impact-nya luar biasa. Karena ada yang sosialisasi itu akhirnya saya mencari dan saya mendaftar dan dapat. Itu saya rasa perlu sekali yang seperti itu, yang mana belum paham, belum tahu itu kita masuk ke sana. Nah untuk adik-adik yang awam, link untuk mengetahui informasi terkait beasiswa ini bagaimana ya? Nah itu akan menjadi program kami juga Kak. Jadi kami setiap bidang satu orang wajib di tahun ini memberikan satu program sesuai bidang masing-masing. Nah itu masuk program saya Kak. Jadi memang pelatihan untuk mendaftar atau menyiapkan diri ke mendapatkan beasiswa, dan juga sosialisasi ke beberapa SMA khususnya di Oganilir ya yang kita bidik, itu yang bakal lagi on proses gitu. Baik. Mungkin pantengin terus aja Instagram kami. Ada ya? Nah, nanti kita bakal share di penghujung perjumpaan kita nanti. Nah ini kalian semuanya asli pemuda daerah Oganilir semua ya? Iya Kak. Stay-nya juga di Oganilir? Iya, ada yang aktivitasnya di Palembang juga? Kuliah ya? Saya Kak, kuliah di Palembang. Jadi bolak-balik nih? Ngekos Kak. Ngekos di sini. Di Demang. Baik. Jadi memang ini putri asli dari Kabupaten Oganilir. Dan sedikit mengenai Oganilir, apa nih destinasi wisata unggulan untuk saat ini yang ada?
Oke, untuk destinasi wisata unggulan yang ada di Ogan Ilir itu ada yang namanya Desa Wisata Burai, Kak. Apa tuh? Desa Wisata Burai ini adalah sebuah desa kampung warna-warni Desa Burai. Iya kan. Itu disebutnya terkenalnya dengan kampung warna-warni. Jadi di sana tidak hanya wisata rekreasi, tapi juga ada kearifan lokal yang sangat perlu, yang harus wajib kita kunjungi seperti penurunan songket, pemanggangan kelempang dan macam-macam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Burai, dan juga ada wisata religinya, ada makam-makam peninggalan sejarah di sana. Kalau yang masjid banyak yang sekali ibu-ibu foto tuh di Ogan Ilir ya? Itu di Ogan Ilir, Kak. Ya, itu namanya Masjid Bayumi. Bayumi. Ya, di Indralaya. Oke. Masjid Bayumi. Itu masih rayanya juga ya? Ya, termasuk juga di situ masih besar ya? Masih besar, Kak. Itu banyak dijadikan sebagai tempat berfoto, sebagai foto pre-wedding kayak itu. Atau juga ibu-ibu pengajian itu sering banget pengaji di sana sekalian berfoto-foto gitu sih, Kak. Termasuk mak kami di rumah juga nih. Foto di sini aja. Oh, di Ogan Ilir. Oh, jauh main sampai ke situ ya. Nah, tapi kalau untuk makanan khas atau makanan tradisional Ogan Ilir yang kalian tahu apa aja nih? Aduh, untuk makanan khas itu banyak sekali ya, Kak. Ogan Ilir ini salah satu tuh yang terkenal juga dengan kulinernya. Jadi teman-teman bersama Bici sekalian itu tentunya pindang ya, ada pindang meranjat ya, pindang meranjat, dan juga ada pekasam itu, Kak. Iya, pekasam, dan juga ada kue lenteng ini. Kue lenteng? Iya, kue lenteng. Saya belum pernah tuh yang tahu melihat kue lenteng tuh bagaimana? Kue lenteng itu jadi, Kak, kebetulan keluarga saya juga yang memproduksi kue lenteng gitu. itu. Jadi kue lenteng itu terbuat dari adonan terigu gitu, Pak. Itu dibuat dengan menggunakan telur bebek, Kak. Oke, jadi bentuknya seperti engkok, Kak. Oh, ya, diselimuti dengan gula-gula, tapi bukan gula merah dia. Kayak gula putih itu ya? Iya, harusnya tadi saya bawa kue lenteng, tapi kebetulan lagi kosong, lagi tidak buat, Kak. Ayo, kirim ke Bae. Wah, tetap ujung-ujungnya kirim ke Bae. Oke, baik. Nah, ini tadi kan sudah disampaikan destinasi wisata, ada juga kuliner khas dari Ogan Ilir, dan saya pernah ke Tanjung Senai. Itu termasuk juga kawasan Ogan Ilir ya. Jadi pertama sekali saya ke sana itu sore-sore juga waktu Lebaran itu salah ya. Banyak sekali kebo lewat di bawah. Waduh, jalan panjang gitu, dan di sana juga banyak terdapat ini ya petani ya nyebutnya, yang bisa menghasilkan susu kerbau yang biasanya kalau dulu dibuat untuk gulopuan ya. Oke, baik. Ya, sebelum kita lanjutkan kita coba terima satu penelpon. Ada siapa? Halo Pro 4, selamat siang. Siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini Wong Ogan Ilir juga nih pas nih di Pairaman. Tahu Pairaman kalian? Iya, tahu Pairaman. Jauh, Burai. Coba bahasa Ogan Ilir nih kalian. Coba aku pengen tahu nih. Kita kan banyak berbaso. Banyak bahasanya tuh ya. Oh, beda-beda ya. Apa nih? Itu tadi, itu celam. Yang lanang tadi budak Burai. Yang lanang mana? Aku nih lanang puluh aku nih. Oh, ini ulang. Siapa, Kak? Dengan siapa, Kak? Ini sama siapa namanya? Pengen tahu? Siapa? Kayaknya kenal. Nama asli apa nama eksis ini katanya? Kalau nama eksisnya. Pada rumah kita itu tamunya, bintang tamunya budak Burai. Wong sekolah. Tetanggoan. Biasa kalau kita ketemu tuh anak siapa itu? Iwan itu, Ilham. Iwan budak Burai jadi dengan para rumah kita. Itu. Oh iya, Kak. Oke, jadi satu kampung nih. Ulam dan juga Cek John ini ya. Bukan beda ya. Di tebing gerinting, Kak. Agak jauh ya. Wah, dari Burai ya, Pak Iwan. Nanti ada festival Burai. Oh, ada festival Burai. Iya, coming soon, Kak. Ilham benar lagi bakal kamu tuh jemput langsung ke Pairaman ya. Oh iya. Iya, siap. Banyak kedondong katanya di sana. Ada kan studio kamu tuh ya. Jadi Cak mana Cek John ini termasuk pemuda-pemudi asli dari Ogan Ilir apa nih? Ikut bangga juga dak lihat adik-adik ini berprestasi? Bukanlah. Kalau kita tuan rumah Ogan Ilir ya. Ayo. Uang kame, bukan bahasanya tuh. Beda ya. Uang tobo. Kame itu ini selapan ya. Itu Ilham banyak perbaso. Oh, banyak perbaso di OI situ. Oke. Iya. Tanjung Lalang dengan Sari Kembang dengan Pairaman ada bedanya, padahal berdempet kan Sari Kembang Pairaman ya. Itu. Iya, Kak.
yang uji kita kaji dulu apa dia hagi dulu gitu ya. Oh hagi dulu. Kaji dulu. Ya kaji dulu. Ya itulah Palembang gino itu ya. Oke, Cek Jon apa yang pengen disampaikan untuk adik-adik kita sebagai semangatnya nih? Karena nih organizer nih. Ya pokoknya bagaimana aktivitas apa itu yo solusi bagaimana itu dengan segala prestasinya mudah-mudahan ini akan terus dipegang dan juga menjadi contoh untuk adik-adik yang lain ya. Iya. Jangan dihilangkan itu ya. Itu. Oke, baiklah kalau itu. Terima kasih Cek Jon ya. Ya terima kasih ya. Yo. Kalau nak meluncur dari Palembang nak ke Kerbau di mana tuh laju ke Peraman kamu. Iya. Oke lah. Siap Pak Ya Cik. terima kasih atas waktunya ya kalau ya. Iya. Oke, ini Wampai Rahman. Ini kalau sapaan untuk kalau kita Palembang Mang kan. Kalau di OI apa? Sama Pak ya? Sama Pak, ada kata bedanya di situ. Kalau di Sky kan koyong, itu tidak ya. Di sana ada penggunaan bahasa khusus ya. Oke, baiklah kalau itu. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen kulo gali dari kalian masing-masing, tapi kayaknya waktu yang akan memisahkan kita. Wah, singgonya ya. Tapi jangan khawatir, next kita bisa kembali bersama di obrolan komunitas ya. Nah, sebagai penutup, apa nih yang pengen disampaikan untuk kawan-kawan, untuk masyarakat atau pendengar kita yang saat ini lagi monitor siaran kita terkait dengan prestasi yang berdampak untuk masyarakat. Dari siapa dulu nih? Ulam, silakan. Oke Kak, sebagai penutup tentunya kita hidup di era industri 5.0 di mana teknologi tadi seperti saya jelaskan itu sangat berkembang dengan pesat, yang penuh tantangan bagi sendiri untuk kita, tapi juga kaya akan peluang nih Kak bagi kita untuk berani bermimpi dan bertindak. Jadi sebagai generasi muda, kalian harus memiliki peran penting untuk membentuk masa depan Sumatera Selatan dan diri kalian. Dan juga melalui prestasi itu bukan hanya sekedar penghargaan Kak bagi saya. Memiliki sebagai pemuda berprestasi ini merupakan tanggung jawab bagaimana kita bisa selanjutnya berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya dengan meningkatkan keterampilan, kepengetahuan serta kontribusi dan inovasi adalah kemajuan di era kita. Melalui pencapaian-pencapaian ini tentunya tidak hanya membangun diri saya sendiri nih Kak, tapi juga membangun dan manfaat bagi banyak orang, tentunya pemuda-pemuda yang di Oganilir dan juga di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk para generasi muda semuanya, Gen Z, marilah kita jadikan semangat kebersamaan ini sebagai landasan untuk kita mencapai dan menciptakan perubahan melalui prestasi-prestasi yang kita miliki. Dan pesannya terakhir yaitu tetap percaya diri, gali potensi diri kalian, percaya diri dan jadilah agen perubahan untuk Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali. Dan kalau dari Andika, apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Kalau untuk saya itu pesan saya sedikit aja. Apa tuh? Tetap semangat dan selalu berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan menghampiri kita dalam keadaan nggak tahu kapan. Itu aja Kak. Jadi kayak tabur tua ya. Iya. Dimana kita menuai kebaikan, menebar kebaikan, akan menuai kebaikan juga gitu. Tapi jangan pakai semboyan yang tetaplah hidup walaupun tidak berguna, jangan ya. Itu hal yang salah nih, apalagi yang jam-jam seperti ini masih males-malesan. Oh, payo bangun, rezeki lah, bukan lagi dipatok ayam kalau jam seperti ini masih tidur ya. Oke, nah kalau dari Jelly apa yang pengen disampaikan? Oke, mungkin dari aku singkat aja Kak. Jangan biarkan prestasimu berhenti pada dirimu sendiri, namun manfaatkan prestasimu untuk banyak orang sehingga prestasi yang kamu dapatkan itu dapat bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Habu minanas, kayak kata agama kita ya. Oke, baik. Pokoknya terima kasih sekali lagi buat Ulam Muhammad Rafi ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu langkah yang baik juga untuk kedepannya. Semakin dengan prestasi-prestasi lainnya juga kita nantikan ya. Dan juga untuk Jelly Milinia Puspitasari SPMSI. Waduh, gelarnya udah banyak sekali nih ya. Usia berapa Jelly sekarang? 24 tahun udah banyak gelar ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik yang lainnya juga untuk pendengar kita ya. Dan juga terima kasih untuk Muhammad Hendika Afriansyah. Ini juga luar biasa sekali tadi dengan informasinya mengenai di bidang olahraga. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan kalian selalu sukses. Amin. Selalu menjadi kebanggaan keluarga. Amin. Terutama orang tua dan juga selalu menginspirasi ya. Dan kita harus pamit karena waktu kita sudah habis.
yang belum menyaksikan atau belum sempat tadi mendengarkan kita dari awal bisa menyaksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang ya. Saya Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuncup disayang sayang.